Saat ini di Indonesia sedang musim hujan ya. Di waktu atau musim di mana air yang alhamdulillah sedang berlimpah ini, kita tidak perlu lagi repot menyiram tanaman. Tapi, apakah air hujan itu bagus untuk tanaman? Atau justru sebaliknya? Sahabat menanam, jumpa lagi dengan saya di channel My Simple Project. Tanaman dan air adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan. Tanaman membutuhkan air untuk mendukung pertumbuhannya. Apalagi tanaman dalam pot. Jika kita sampai lupa menyiramnya, tanaman akan layu, bahkan sampai mati. Berbicara tentang menyiram tanaman, kita juga akan bahas mengenai tanaman yang suka dengan air dan tanaman yang tidak terlalu suka jika disiram air terlalu banyak. Kaktus adalah salah satunya. Saat dia disiram dengan terlalu banyak air, bisa jadi kaktus akan atau mungkin seperti tanaman yang saya miliki. Ada stevia, ada mint, dan juga ada rosemary yang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Rosemary tidak terlalu suka dengan banyak air, sedangkan mint justru malah senang jika terdapat kelembapan yang lebih pada media tanahnya. Jadi, tanah kering tidak akan membuat mereka tumbuh subur. Lalu, air apa ya yang kira-kira baik untuk tanaman kita? Sahabat mungkin bisa menggolongkan air menjadi dua golongan. Yang pertama adalah air murni, yang kedua adalah air tidak murni, atau yang sudah tercampur dengan zat dan kandungan lainnya. Air hujan, air sumur, tergolong sebagai air murni, karena tidak terkontaminasi dengan zat atau limbah apapun. Jenis air ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Yang kedua adalah air tidak murni atau air yang tercampur zat dan kandungan lainnya. Zat atau kandungan lain di sini juga digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah yang baik untuk tanaman, sedangkan yang kedua adalah yang tidak baik untuk tanaman. Yang baik untuk tanaman contohnya adalah air cucian beras, air akuarium, di mana air tersebut dikatakan baik karena sekaligus menjadi pupuk untuk tanaman. Sedangkan air yang tidak baik untuk tanaman ini adalah air yang tercampur dengan bahan kimia seperti air bekas cuci baju, cuci piring, atau air pel yang tercampur dengan deterjen. Contoh lainnya adalah air kolam renang yang tinggi kadar kandungan klorinnya, atau bahkan air sungai yang tercemar limbah pabrik. Sangat tidak disarankan untuk digunakan dalam menyiram tanaman. Untuk tanaman dalam pot, baik saat hujan atau saat kita menyiramnya langsung, bisa jadi nutrisi yang ada di tanah dalam pot itu akan larut dengan air yang terbuang. Oleh karena itu, penting juga diperhatikan dalam pemberian nutrisi secara rutin untuk tanaman dalam pot. Nutrisi tambahan tersebut bisa diberikan melalui pupuk. Videonya sudah saya upload sebelumnya tentang pupuk organik dan juga pupuk NPK. Faktor mengenai waktu penyiraman juga perlu diperhatikan. Waktu yang paling disarankan untuk penyiram tanaman adalah di pagi hari sebelum matahari terik. Selang waktu antara pukul 6 sampai dengan pukul 10. Hal ini dimaksudkan agar tanaman dapat menyerap air dengan maksimal. Air yang terserap akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman dan untuk kebutuhan fotosintesis. Sementara air yang berlebih akan menguap seiring peralihan waktu dari pagi hingga petang. Hal ini berlaku untuk tanaman yang ditanam di dalam pot ya, sedangkan yang ditanam langsung di tanah pasti berbeda lagi. Menyiram tanaman di malam hari kurang disarankan, karena media tanah yang terlalu lembab pada malam hari akan menjadi media yang baik untuk pertumbuhan berbagai jenis jamur patogen, di mana diketahui jamur ini bersifat merugikan untuk tanaman. Lalu bagaimana dengan siang hari saat matahari terik? Saat siang hari dengan matahari yang terik, tanaman sedang berfotosintesis dan media tanam
terkadang menjadi lebih panas. Dengan menyiramkan air dapat mengakibatkan adanya perubahan suhu yang tiba-tiba, sehingga dikhawatirkan akan membuat tanaman menjadi stres, kemudian layu. Namun, jika ditinjau kembali, pada siang hari terjadi proses penguapan air yang cukup cepat jika dibandingkan pada saat pagi atau malam hari. Proses penguapan ini menjadikan air yang kita siram di siang hari yang terik akan menguap begitu saja. Jadi bisa dicontohkan, jika kita membutuhkan setengah ember air di pagi hari untuk menyiram tanaman kita, maka kita perlu 1 ember di siang hari yang terik untuk menyiram tanaman kita dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, hal ini dianggap kurang efisien dalam penggunaan air. Semua pilihan ada pada sahabat masing-masing. Menyiram berlebihan atau sampai membiarkan media tanah hingga kering itu juga tidak benar. Sayangi tanaman kita dengan memberikan apa yang mereka perlukan secukupnya sesuai dengan yang tanaman butuhkan. Tetap semangat menanam di rumah dan sampai jumpa di video selanjutnya.